Singkit adalah sebuah kota bersejarah di Mauritania dan menjadi salah satu landmark Islam di Mauritania dengan bangunan bersejarah, masjid kuno, museum dan perpustakaan yang berisi manuskrip paling langka di dunia. Meski sempat menjadi kota mati setelah berdiri di abad kedua Hijriah atau 8 Masehi dan beberapa abad mengalami kemunduran, Singkit bisa bangkit kembali pada tahun 1262 Masehi. Sejak saat itu, Singkit mulai berkembang dan yang paling menonjol dimulai pada abad ke-18 Masehi. Kota Singkit terletak di dataran tinggi Adror di tengah barat laut Mauritania, lebih dari 400 km di sebelah timur Samudra Atlantik pada ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Berada di sudut barat laut Afrika Sub-Sahara di negara bagian Adror, sekitar 90 km sebelah timur kota Attar, pusat administrasi wilayah tersebut. Di utara dan di barat berbatasan dengan pegunungan Adror, dan di sebelah timur terbuka hamparan gurun yang luas, kurang lebih 660 km dari garis perbatasan dengan Mali. Asal-usul nama Singkit masih belum terselesaikan. Dengan berbagai penjelasan, salah satunya kata Singkit berasal dari bahasa Barbar yang artinya mata kuda. Beberapa sumber berpendapat bahwa nama Singkit berasal dari jenis bejana keramik yang disebut syakit, yang populer dari tempat ini. Ada pula yang menyebut pengaruh bahasa Arab klasik pada periode awal di sana juga mungkin terjadi pada penamaan Singkit sendiri. Nama Singkit memang lebih populer di kalangan bangsa Arab dibandingkan nama Mauritania sendiri. Sebab kota Singkit telah dikenal namanya di dunia Islam selama berabad-abad dan memiliki peran agama, budaya dan ekonomi yang menonjol di jalur perdagangan kuno. Singkit saat itu memainkan peran utama dalam menyebarkan Islam di Afrika, yang merupakan bagian dari Kekaisaran Ghana hingga abad keempat Hijriah, sekaligus menjadi jembatan terdepan di Afrika Barat yang menjadi tempat dakwah Islam di kawasan ini. Pada perkembangannya, Singkit menjadi kota oasis dan stasiun perdagangan gurun pasir yang amat penting. Para jamaah haji akan berkumpul di tempat ini, kemudian berangkat dalam satu konvoi untuk menunaikan ibadah haji. Kedatangan ulama dari negara-negara timur seperti Mesir, Irak, dan Sudan untuk berhaji juga memengaruhi kajian Islam, sehingga Singkit menyimpan manuskrip kuno yang sangat langka. Kemudian, secara bertahap muncul tipe kepribadian Singkit dalam peradaban gurun yang dibentuk oleh Islam. Saat ini, Singkit mampu melestarikan kekayaan budaya keilmuan yang khas dan alami dengan perpustakaannya yang berisi manuskrip langka. Singkit dikenal sebagai daerah penghasil hafid terbaik di dunia dengan sejumlah ulama besar yang mampu tampil dengan kemampuan menghafal kitab-kitab berbagai disiplin ilmu dan karya-karya mereka yang memukau dunia Islam. Bahkan, Al-Azhar mengakui kehebatan ulama dari Singkit dalam merawat budaya menghafal ini. Pada kisaran tahun 1322 Hijriah atau 1904 Masehi, salah seorang delegasi dari Singkit bernama Syekh Muhammad At-Tarkazi datang ke Al-Azhar untuk memenuhi undangan dari universitas Islam tertua di dunia ini. Dia diminta oleh para pakar bahasa di Al-Azhar agar mengoreksi naskah kitab Al-Qamus Al-Muhit dengan hafalannya. Dan ternyata seluruh pakar bahasa Arab di Akademi Bahasa Al-Azhar mengakui kemampuan Syekh Mahmud. Beliau mampu mengoreksi kitab kamus bahasa Arab yang ditulis oleh Al-Fairuz Abadi itu dengan begitu cermat. Beliau juga mengoreksi kitab Al-Mukhassas karya Ibnu Sayyidah dan kitab lainnya. Seorang dari ulama Al-Azhar menyebut Syekh Mahmud hafal Al-Muhit seperti menghafal surah Al-Fatihah saja.
Dan sejak itu juga, Syekh Mahmud menjadi dosen pertama kajian linguistik era modern di Al-Azhar. Terkait ini, Thoha Hussein dalam tulisannya menggambarkan testimoni mahasiswanya. Para mahasiswa berkomentar bahwa mereka belum pernah melihat seseorang yang menandingi Syekh Singkiti dalam menghafal bahasa, riwayat hadis, baik sanad dan matan di luar kepalanya. Singkit telah menjadi negeri di tengah gurun Sahara dengan tradisi menghafal terbaik di dunia. Semua materi pelajaran dihafal dan ditradisikan di tengah masyarakat, termasuk dalam lingkungan keluarga. Bagi orang Singkit, ilmu itu harus ada di dada, dihafal dan diingat kapan saja. Ilmu itu harus menyertai seorang alim dimanapun berada, bahkan di pasar sekalipun. Karena itu, metode pembelajarannya tidak lepas dari menghafal, mengulang-ulang hafalan hingga ilmu yang dipelajari betul-betul menancap kuat di otak dan pikiran. Uniknya, latihan menghafal ini bukan saat masuk bangku sekolah, tetapi sejak usia anak-anak, bahkan saat berada di dalam kandungan ibu. Menurut adat di sana, anak yang sudah mencapai umur 7 tahun, jika belum hafal Al-Quran, maka dipandang sebuah aib. Orang tuanya dinilai gagal mendidik anaknya, karena pada umumnya, anak-anak mereka telah mendapatkan didikan Al-Quran sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan ibunya. Saat hamil, ibu mereka akan menghabiskan waktu luangnya untuk murojaah atau mengulang hafalan Al-Quran. Setelah lahir, sekeluarga akan murojaah bersama, sedang bayi itu digendongnya, dan sang ibu menggendong sambil membacakan bait-bait Alfiyah Ibnu Malik. Dilanjut nanti ketika sang bayi sudah mulai bisa membaca Al-Quran dan mampu menghafalnya, ia akan murojaah langsung di depan orang tuanya. Di Singkit, anak usia 16 tahun sudah hafal ribuan bait syair dan 6 kitab bidang kebahasaan, 10 kitab bidang fikih, matan segaligus syarahnya, termasuk bidang tafsir serta hadis. Bagi anak-anak Singkit, teks ilmu hanya dijadikan pengantar untuk menghafal, yang kemudian dilekatkan pada hati dan pikiran sehingga kapan saja diperlukan bisa disampaikan. Dengan sistem modul, santri Singkit menulis teks di lauhun atau papan kecil yang mudah untuk dihapus. Mereka tidak boleh mencatat dan menghafal pelajaran kecuali sudah mendapat penjelasan dari guru, dan tidak boleh menghapus catatannya sampai dihafal dengan baik. Santri harus mengulang pelajaran hari ini, kemarin, dan kemarinnya lagi. Baik matan, syarah, atau penjelasan dari guru yang harus dihafal dengan kadar pengulangan yang ditentukan. Uniknya, di Singkit tidak ada ujian atau ikhtibar. Guru cukup bertanya secara random kepada semua santrinya. Pertanyaan guru tidak terbatas pada pelajaran tahun sekarang, melainkan juga 5 atau bahkan 10 tahun silam. Tidak ada hukuman bagi yang tidak bisa menjawab, tetapi suasana ilmiah dan tarbiyah di sana cukup untuk membuat malu setengah mati. Terkadang, sang guru menegur santrinya yang tidak bisa menjawab pertanyaan, dan jika sudah ditegur guru, santri akan benar-benar sudah dihukum. Sebab menjadi sebuah prinsip di Singkit, tidak layak bagi seorang pencari ilmu tidak bisa menjawab pertanyaan guru. Prinsip ini benar-benar bagai cambuk yang menghujani pikiran mereka, sehingga mereka tidak pantas menyandang gelar tholibul ilmi jika tidak mampu menjawab pertanyaan dari guru. Tanpa ujian bukan berarti tanpa apresiasi. Mereka yang telah menghafal banyak pelajaran akan diberi panggung di acara terbuka. Biasanya, panggung apresiasi ini dibuat pada malam Jumat, di mana semua masyarakat dari semua lapisan berkumpul. Anak-anak akan menampilkan hafalannya di depan masyarakat umum dengan apresiasi yang membanggakan, manakala ada yang mampu menghafal ragam kitab pelajaran.
Sampai sekarang, Singkit terkenal akan kekuatan ingatannya, keampuhan dan kecepatan menghafal semua materi pelajaran. Karena itu, ketika nisbat Asy-Singkit disematkan pada nama seorang syekh atau ulama, maka yang terbayang dan tergambar dalam benak banyak orang adalah kira-kira berapa kitab yang telah ia hafal.